Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berbahagia, dan salam sehat semuanya. Berjumpa kembali dalam Bapak dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 12 semester genap. Kembali dengan guru pembimbing kalian. Semoga kalian keadaan sehat. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om Awiganam Astu Namasidam. Om Yang Widi, yang berwujud Dewi Saraswati, semoga hamba berhasil dalam pembelajaran, dan semoga tidak ada halangan. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah disediakan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak ingin menanyakan dan ingat kembali pertemuan sebelumnya tentang Astanga Yoga, dan Pak harapkan anak sudah menguasai tentang apa itu Astanga Yoga, bagaimana gerakan-gerakan yoga asana, tentang Surya Namaskara yang sudah buat dalam laporan, dan apa manfaat yang kalian dapatkan setelah melakukan gerakan yoga asana sekarang. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan lanjut pada pembahasan tentang materi berikutnya. Ya, sebelum memulai, Bapak ingin mengajak kalian untuk memperhatikan gambar-gambar yang Bapak tampilkan pada hari ini. Ya, gambar yang pertama, perhatikan ada 3 orang anak kecil, yang satu sudah di atas, yang di bawah mengangkatnya, yang di tengah adiknya mau diajak untuk mengangkat ke atas. Kita ketahui inilah sifat tolong-menolong yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Artinya, yang di atas tidak mementingkan diri sendiri, sudah di atas. Yang di bawah tidak mementingkan dirinya, sudah gede, dia mau untuk menolong adiknya ke atas. Ya, yang kedua, pada musim pandemi ini, kita memperhatikan banyak keluarga atau masyarakat yang masih kekurangan karena kekurangan pekerjaan dan PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Kita yang masih bisa hidup dalam perekonomian ini tentunya memberikan sedikit dari kemampuan kita untuk kita dermakan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita untuk memberikan bantuan berdharma, berdana punya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, ini gambar yang kita lihat adalah saling memberikan ucapan selamat dan ucapan mohon maaf yang kita simbolkan dalam bentuk ucapan tangan. Mohon maaf, ini foto sebelum terjadinya pandemi. Ya, foto-foto yang kalian perhatikan tadi ini menceritakan adalah sifat-sifat yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan kita, yang ada dalam diri manusia yang kita kembangkan dan kita tanamkan untuk mencapai sifat yang berbudi pekerti. Nah, untuk mentargetkan pembelajaran kita hari ini, tujuan yang Bapak harapkan anak-anak adalah kalian bisa menjelaskan pengertian Dasa Yama Brata sebagai bentuk sikap dan perilaku yang berbudi luhur. Yang kedua, menguraikan masing-masing bagian dari Dasa Yama Brata. Sebelum lanjut kepada pengertiannya, Bapak kutipkan satu buah sloka yang terdapat dalam kitab Sara Samuscaya nomor 258 yang bunyinya, lawan ya mo ikang prihan nityace, gawo ya kena kuneng ikang niame, unang iketan langgangan, gawo ya kena apa nika sang manekat,
rumauyaken ikang niame. Tatan yatne rigawayaning yame. Tiba sira ring niraya loka. Ya, mudah-mudahan anak bisa mengucapkan seperti itu dan belajar mempelajari kitab suci Sera Samustaya. Ya, terjemahannya dari kutipan tersebut, yama atau pengekangan diri haruslah diusahakan senantiasa dilaksanakan. Adapun niyama atau janji diri itu dapat tidak secara tetap dilaksanakan. Sebab orang yang yakin melaksanakan niyama sedangkan yama diabaikan, orang yang demikian akan jatuh di neraka loka. Nah, itulah artinya. Jadi maksudnya antara yama dan niyama itu berdampingan. Keduanya harus kita jalankan dalam kehidupan dan dilaksanakan oleh masing-masing individu. Nah, untuk hal itu kita akan mengangkat tentang dasa yama brata. Dalam pertemuan kita hari ini, yang kali terakhir di semester genap ini, ya, kita akan mengangkat materi ajaran dasa yama brata. Kata dasa yama brata kita ketahui berasal dari bahasa Sanskerta. Dasa artinya 10, yama brata artinya pengendalian diri untuk menjadi sejahtera dan bahagia berdasarkan atas dharma. Jadi kesimpulannya secara kronologi katanya, dasa yama brata adalah 10 macam brata. Pengendalian diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia berlandaskan atas dharma. Baik, ajaran dasa yama brata tersebut merupakan ajaran tata susila atau etika yang berfungsi untuk membina dan menempa watak pribadi maupun budi pekerti yang luhur bagi setiap umat Hindu, bahkan setiap umat manusia. Karena untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, ajaran yama brata ini mesti kita lakukan supaya kehidupan kita menjadi bahagia. Ajaran dasa yama brata adalah ajaran tentang 10 macam pengendalian diri yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia yang berbudi pekerti luhur. Jadi, sifat-sifat dasa yama brata inilah pengendalian diri kita agar kita lakukan. Kita harus kendalikan diri kita tentang sikap-sikap yang sesuai dengan ajaran yama brata. Apa saja bagian-bagiannya dan sastra yang menjadi sumber dari ajaran dasa yama brata adalah Sara Samustaya sloka nomor 259. Gimana bunyinya? Kembali Bapak akan bacakan mengenai sloka Sara Samustaya 259 tentang dasa yama brata. Mohon diperhatikan. Yang brata ikang inaranan yama prayate kanianihan 10 kuehnya anre sangsia sama satya ahimsa dhamma arjawa priti prasada madurya lan mardawa. Nahan pratyakaniya 10 anre sangsia si harimba tan suarta wala kesama siklan ring panastis satya si tan bersawada ahingsa manuke sarwa bawa dhamma si upacama wroh mituturi manahnya
Arjawa, si duga-duga bener, Priti, si gong, karuna, Prasada, hening-ning mana, Madurya, manis ning mulat lawan gugus, Mardawa, pos ning mana. Terjemahannya, inilah brata yang disebut yama. Perinciannya demikian. Andra sangsia, ksama, satya, ahingsa, dhamma, arjawa, priti, prasada, madurya, mardawa, 10 banyaknya. Andra sangsia yaitu harimbawa, artinya tidak mementingkan diri sendiri saja. Ksama, tahan akan panas dan dingin. Satya, yaitu tidak berkata bohong. Ahimsa, berbuat bahagianya makhluk. Dhamma, sabar, serta dapat menasihati diri sendiri. Arjawa adalah tulus ikhlas, tulus hati, berterus terang. Priti, yaitu sangat ulas asih. Prasada, kejernihan hati. Madurya, manis pandangan, muka manis, dan manis perkataan, seperti madu. Mardawa, kelembutan hati. Demikianlah 10 macam ajaran dasa Yamabrata yang terdapat dalam kitab Sala Samuscaya 259. Mohon diperhatikan untuk lebih jelasnya Bapak buatkan secara rinci dan secara lebih gamblang lagi mengenai bagian-bagian dari dasa Yamabrata. Ada 10 yang Bapak harapkan ke 10 ini anak bisa hafalkan sedikit, bisa dipahami, bisa dimaknai dan dilaksanakan. Andra sangsia, tidak mementingkan diri sendiri. Sama, suka memaafkan. Satya, tidak berkata bohong. Ahimsa, berbuat bahagianya makhluk. Dhamma, sabar. 6. Arjawa, tulus hati. 7. Priti, ulas asih. Prasada, kejernihan hati. Madurya, manis pandangan, muka manis dan manis perkataan. Dan terakhir Mardawa, kelembutan hati. Nah, gimana cara kita untuk menghafalkan dan menguasai serta memahami ajaran dasa Yamabrata? Mari kita ambil clue dari kata masing-masing ke 10 kata tersebut. A, K, S, A, D, A, P, P, M, M. Kalau kita singkat, Aksada P2, M2. Jadi, untuk menghafalkan sedikit mengenai ajaran dasa Yamabrata. Nah, itulah ke-10 macam bagian dari dasa Yamabrata yang harus anak kuasai pada pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang akan lanjut mengenai tugas yang anak kerjakan. Ya, sangat simpel, yaitu dengan membuat tabel dan istilah kolom pada tabel tersebut mengenai dasa Yamabrata. Seperti contoh di samping. Ada nomor, ada kolom bagian dasa Yamabrata, ada 10. Artinya secara singkat, kuat, dan di sampingnya pengalaman yang kalian alami, baik dalam kehidupan di keluarga maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari di masyarakat, apalagi dalam musim pandemi seperti ini. Nah, setelah kalian buat, diketik di Microsoft Word dan kirim dalam bentuk PDF ke Google Classroom, sehingga Bapak akan periksa dalam bentuk PDF. 1 lembar saja, tidak susah. Ya, itulah tugas kalian dan kerjakan. Dan sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan mantra Om Dewa Suksma Paramo Acintya Ya Namah Suwaha Sarwa Karya Prasidantam.